Tuhan, Shalom. Recording in progress. Tuhan memberkati kita semua pada saat hari ini. Biarlah kita sama-sama ada di dalam kasih Tuhan, sehingga kita benar-benar merasakan betapa Tuhan telah baik dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini biarlah bukan menjadi rutinitas kita bertemu, sekalipun ada di Zoom ya, tetapi ini adalah ibadah. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan diri kita atau hidup kita kepada Tuhan. Maka dari itu malam hari ini saya berikan tema yaitu benarkah kita sudah dipilih Tuhan? Pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam 2 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan kamulah, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, firman itu tertuju di dalam kehidupan kita. Imamat rajani, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kenapa Petrus sampai menyatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani? Bapak Ibu Saudara, kalau arti imamat itu adalah orang yang dipanggil, ya, sebab kata imam diambil dari kata imamat, ya, bahasa Ibraninya yaitu wayesro, ya, wesra, yang memiliki arti begini, Tuhan memanggil. Nah, kalau kita paham dan tahu bahwa Tuhan telah memanggil kehidupan kita, ya, maka orang yang sudah dipanggil, lalu kita mendengar, lalu kita menghadap kepada Tuhan, Tuhan akan melihat kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang dipilih Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan demikian, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Maka dari itu, apakah sungguh kita adalah pilihan Tuhan? Ya, terkadang kita setiap hari berbicara firman, setiap hari bahkan membaca firman, bahkan setiap hari mengatakan firman. Tetapi mari kita lihat kehidupan kita pribadi. Sungguhkah kita orang yang dipilih Tuhan? Yang mengerti arti panggilan Tuhan itu, yang mengerti pilihan Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Saya sangat prihatin terkadang ada banyak anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang kadang-kadangnya cuma berbeda prinsip, ya, berbeda tata bahasa, berbeda pola pikir, tetapi akan saling menjatuhkan. Saling ngerasain, yang dirasain bukan yang baiknya, Bapak Ibu Saudara. Kalau udah ngerasain, pasti yang dirasain ada jeleknya. Ya, yang dirasain ada jeleknya, dan itu Bapak Ibu Saudara tidak membawa kemuliaan Tuhan. Didengar orang pun kita sudah tidak mempermuliakan nama Tuhan. Lalu apakah kita berani mengatakan akulah orang yang dipilih Tuhan? Sedangkan kehidupan realita kita tidak mencerminkan pilihan Tuhan itu sendiri atas kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah memahami, bahkan firman ini sebenarnya anak sekolah minggu pun hafal. Anak-anak kecil pun tahu. Apalagi kalau kita sudah melayani Tuhan atau hamba-hamba imamat yang rajani. Ya, dikatakan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya Allah sendiri. Kita sudah menjadi pilihan Tuhan, dijadikan apa? Bangsa yang kudus. Dimiliki Allah sendiri, dipunyai Allah sendiri. Betapa hebatnya kita. Ya, orang yang seharusnya binasa tetapi diangkat Tuhan sedemikian rupa sampai menjadi orang yang dipilih Tuhan. Lalu apakah kita sia-siakan kesempatan demi kesempatan hanya untuk apa? Memuaskan prinsip hidup yang terkadang hanya mengikuti apa? Ambisi, ego, pola pikir yang pengen dihargai dan dihormati. Apakah itu yang dipilih Tuhan? Ya. Bahkan Tuhan bisa memilih orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang rendah, orang yang dipandang mungkin sangat amat rendah, bisa dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa dan ditinggikan Tuhan sangat tinggi sekali.
Tetapi kalau kita sudah menyatakan bahwa kita lebih rohani, lalu kita hanya menilai satu dengan yang lain, dan akhirnya terjadi percideraan, maka yang satu akan dan yang lain akan menjadi kecewa, kan? Kita secara tidak langsung, secara tidak sadar sudah saling menyakiti. Menyakiti siapa? Menyakiti diri kita sendiri sebenarnya. Sebab apa? Orang yang sudah dipanggil, sudah dipilih, dikuduskan menjadi umat pilihan Tuhan, itu menjadi satu tubuh. Saya sering kali mengatakan demikian. Menjadi satu tubuh. Bagaimana kita akan membuang tangan kiri kita? Bagaimana kita akan membuang tangan kanan kita? Bagaimana kita akan membuang telinga kita atau apapun? Nggak mungkin, seharusnya kita nggak berbuat demikian. Ya, kita harus semakin dan semakin menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan, supaya kehidupan kita, kesempatan yang masih diberikan di dalam kehidupan ini, benar-benar mencerminkan orang yang dipilih Tuhan. Jika tidak demikian, Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin kita langsung membuat sesuatu dan akhirnya menjadi wow, dan akhirnya dihormati orang, dipuji orang, maaf berbicara, nanti saat menghadap sama Tuhan, kalau sampai Tuhan berbicara demikian, hei engkau hamba yang berbuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau daripadaku. Menyedihkan nggak itu dalam hidup kita? Sekalipun di dunia dihormati, dihargai, mungkin ada kemewahannya, mungkin ada intelektualnya yang hebat, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari orang lain, apakah itu jaminan untuk kehidupan kita menjadi puas dan ada di dalam jiwa yang tenang, jiwa yang nyaman, jiwa yang menjadi puas? Enggak sama sekali. Harta benda kita nggak akan menjamin kita menjadi bahagia. Kedudukan tinggi kita tidak akan menjamin kita menjadi aman dan nyaman di dalam kehidupan kita. Yang menjadi aman, nyaman, bahagia, dan sukacita adalah ada di dalam kuasa dan kebenarannya Tuhan. Dan apakah kita sudah ada di dalam situ? Sebab kalau orang yang sudah menjadi imamat yang rajani itu karena memang diambil dari kata imamat, bukan dinyatakan bahwa itu hanya semata-mata oleh hanya imam atau pendeta atau pelayan Tuhan, tidak, tapi semua manusia yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kita semua di hadapan Tuhan itu sama. Ya. Karena tidak ada di dalam Alkitab, oh pendeta, kalau ada kasih tahu sama saya. Jadi mau pendeta, kayak mau MTH, kayak mau dokter, kayak mau apapun, nggak ada sama sekali. Semua adalah hambanya Tuhan. Lalu apa yang akan kita tonjolkan, apa yang akan kita banggakan di dalam kehidupan ini? Bukankah Tuhan katakan engkau semakin mau ditinggikan, justru malah direndahkan? Ya, tetapi orang yang merendahkan diri Tuhan angkat tinggi oleh Tuhan, dan siapa yang sudah diangkat Tuhan tidak ada satu orang pun yang dapat menggeserkannya. Itu adalah janjinya Tuhan. Dan kalau kita sudah menerima janjinya Tuhan, ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, tetaplah ada di dalam janji itu, tetaplah ada di dalam pengharapan itu, sekalipun kita mungkin teraniaya saat hari ini, sekalipun mungkin kehidupan yang tidak semakin menjadi enak. Ya, perasaan menjadi semakin kecewa, semakin aku sudah baik, aku sudah melayani, aku sudah begini, aku sudah begitu. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu apa yang terjadi? Kita menjadi semakin terpuruk. Karena apa? Sakit hati, kecewa. Tapi jangan ada di tempat ini ya, jangan ada di lingkungan kita ya. Karena kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah tahu kebenaran. Jangan sampai kita menipu diri kita sendiri hanya untuk dihormati orang. Ya, jadilah diri pribadi yang sungguh hidup apa adanya, lalu Tuhan akan nyatakan kuasanya indah di dalam kehidupan kita. Sebenarnya hidup apa adanya itu lebih enak, lebih nyaman, ya. Tapi kalau hidup merekayasa hidup itu sebenarnya lebih sulit, ya. Kalau nggak percaya, coba Bapak Ibu berbohong sama orang itu, lalu kebohongannya diketahui. Apa yang terjadi? Malu. Mau ketemu orang itu pun akan menjadi riskan, menjadi malu. Tetapi kalau kita apa adanya, ketemu siapapun, ada bersama dengan siapapun, kita nyaman. Sebab apa? Tidak ada yang kita tutup-tutupin. Tidak ada rekayasa kehidupan kita. Ya.
Maka dari itu, jadilah pribadi yang dipilih Tuhan, menyatakan pribadi kita adalah umat pilihannya Tuhan. Nggak mudah Bapak Ibu Saudara, karena saatnya kita mungkin ditabok gitu ya, nggak apa bohong kalau kita nggak merasakan sakit kan, pasti akan merasakan sakit, realitanya akan merasakan sakit. Tapi kembali lagi kepada firman kebenaran Bapak Ibu, bukankah kita saat kita mengikut Tuhan berkata, kalau kau mau ikut aku yang pertama kali adalah apa? Menyangkal diri. Udah nyangkal diri, kita udah nggak ada, kita udah sangkali diri kita. Lalu apa? Mikul salib. Nggak enak Bapak Ibu Saudara. Baru ikut Tuhan. Lo baru ikut loh. Dua hal ini aja sudah mencerminkan bagaimana kita harus belajar di situ untuk kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebab kalau kepunyaan Allah sendiri apa? Supaya kita memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, bukan perbuatan kita. Tapi perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Tuhan. Berarti kan bukan kita. Lalu apa yang akan kita tonjolkan? Kalau kita berdoa, sungguh berdoa Tuhan dengan belas kasihan Tuhan, lalu orang itu dijamah Tuhan, lalu bertobat, itulah kebanggaan kita. Ya, kalau cuma diberi uang 1 miliar, 2 miliar, Bapak Ibu Saudara malah hati-hati. Sebab semakin Bapak Ibu diberkati dengan materi dunia ini, pencobaannya akan semakin besar. Akankah kita menjadi rendah hati untuk tetap mempermuliakan nama Tuhan dengan harta kita, atau malah menjadi sombong di dalam kehidupan kita karena memiliki harta? Jadi itu sebenarnya cobaan. Jadi apa yang kita banggakan? Harusnya kita malah menjadi waspada, menjadi merendahkan hati, merendahkan diri, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan itu sendiri. Tetapi kalau kita ambil dengan keangkuhan hidup, maka pasti akan menjadi salah. Ya, kita akan mencuri kemuliaan nama Tuhan dengan yang ada dalam kehidupan kita. Apakah itu yang akan kita inginkan? Bukankah itu yang akan malah menjerumuskan kehidupan kita? Jangan pernah ada, ya, jangan pernah ada. Latar belakang kami suami istri ada, kami usaha, ya. Maka kalau kami pernah katakan bahwa kami hidup bukan karena perpuluhan dan persembahan jemaat, tapi kami memberi hidup kami untuk jemaat, untuk kehidupan kita, untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Karena kami sudah merasakan kami diberkati Tuhan, ya. Sebab sekalipun kita memiliki seisi dunia, kalau jiwa kita binasa pun kita tidak akan pernah menjadi lebih daripada yang lain, bahkan kita binasa. Ya, sampai Bapak Ibu merelakan kuotanya untuk ikut Zoom hari ini karena Bapak Ibu Saudara mencari kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itulah yang kita kejar. Itulah yang kita pertahankan. Supaya apa? Dari kehidupan kita, sinar kemuliaan Tuhan semakin bersinar. Kalau kemuliaan Tuhan semakin bersinar di dalam kehidupan kita, sekalipun kita ditimpa dengan fitnah, kita direndahkan, tidak dipandang sebelah mata, ya, kita dirasani yang jelek-jeleknya, apapun yang tidak ada menjadi ada dan lain sebagainya. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, orang yang benar tetap akan benar ditaruh dimanapun kita. Ya, karena kalau berlian ditaruh dimanapun, selalu saya katakan tetap menjadi berlian. Ditaruh di comberan nggak menjadi comberan, tetap menjadi berlian. Jadi situasi dan keadaan yang menimpa kehidupan kita, mari kita semakin malah menjadikan diri kita menjadi strong, menjadi kuat di dalam Tuhan. Sebab apa yang ada di muka bumi ini, semua itu hanya untuk menguji kehidupan kita boleh semakin menjadi intim sama Tuhan, berharap sama Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengandalkan 100% kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang kita ada, bukan apa yang ada yang kita miliki, tidak. Orang yang masih muda memiliki istri yang cantik atau memiliki suami yang sangat tampan, bangga kan? Dipamerin kemana-mana, oh ini istriku, ini my wife, oh ini my husband, ya, karena ganteng dan karena sangat cantik parasnya, kebanggaannya luar biasa, dipamerin ke sana kemari. Coba 30 tahun kemudian, ya, bukankah kecantikan akan memudar, ya, bukankah ketampanan juga akan memudar, yang sudah elok energik akan turun. Lalu apa yang akan kita banggakan dalam kehidupan kita selain kita mempermuliakan nama Tuhan?
Selain menjadikan diri kita bahwa aku orang yang dipilih Tuhan. Titik. Sebab kalau orang benar, sampai ke anak keturunannya tidak akan pernah meminta-minta yang namanya roti. Camkan baik-baik Bapak Ibu Saudara dalam hal ini, apalagi kita adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Mari semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat, supaya saatnya kita diproklamirkan menjadi sesuatu yang lebih, kita sudah menjadi paham bahwa diri kita hanya seorang hamba, enggak lebih. Ya, enggak lebih. Maka Bapak Ibu Saudara, saatnya kita menjadikan diri kita menjadi orang yang dipilih Tuhan, seharusnya semakin menjadi hati-hati. Ya, menjadi mawas diri. Maaf bicara kalau saya sudah ada pertikaian, percecokan, apa dan sebagainya, saya pasti diam. Ya. Saya latar belakang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Saya tuh melihat hamba Tuhan dulu sepertinya hamba Tuhan itu seperti malaikat gitu. Pemandangan pola pikir saya. Harusnya menjadi lebih dari umatnya, lebih dari anak jemaat, harusnya begitu. Tapi setelah saya masuk ke lingkungan hamba-hamba Tuhan, ya, karena saya juga berkarya ada di lingkungan hamba-hamba Tuhan, tidak hanya di Zoom ini, tapi saya ada di Kabupaten Bogor. Saya sekjen Kabupaten Bogor. Gereja-gereja Kabupaten Bogor. Saya tahu karakter kayak apa itu yang namanya hamba-hamba Tuhan. Tapi saya nggak bisa menilai. Setiap orang yang ada itu saya hanya berdoa. Tuhan nama ini, Tuhan nama itu, Tuhan nama yang ini, Tuhan mereka ada di dalam genggaman tanganmu. Saya nggak punya memiliki hak untuk saya memberitakan, oh dia begini, oh dia begitu, oh dia begono. Nggak boleh. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, memang kita boleh menegur. Tapi menegur dengan kasih Tuhan dan pengajaran untuk kembali kepada Tuhan. Bukan menegur untuk menghancurkan. Tapi kebanyakan kita menegur untuk merendahkan. Ya, menghajar untuk merendahkan itu tidak boleh. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau Tuhan saja memberi contoh dan teladan sampai sedemikian rupa, dia meninggalkan kesemuanya. Mau menderita, mau tidur, bahkan dikatakan mau naruh kepalanya pun nggak ada. Anak manusia hanya untuk menaruh kepalanya saja sudah tidak ada. Padahal semua miliknya. Semua ada dalam kuasanya. Ayo kita kembali ke situ. Ayo kembali kepada kebenaran itu. Jangan hanya semata-mata kita bisa berbicara kepada orang lain, lalu tidak bisa memperbaharui diri kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita bukan calo. Ya, tapi kita hamba. Di mana Tuhan kita berada, kita akan berada. Kalau calo, ya orangnya nanti yang kita bawa sampai kita masih ada di itu, di tempatnya. Ya itu kita rugi. Kita merugi sendiri, ya. Maka sekalipun apa yang menerpa kehidupan kita, ayo Bapak Ibu Saudara, jadikanlah itu masalah itu menjadi tumpuan kaki kita. Sehingga semakin besar masalah, tumpuan kaki kita semakin menjadi lebih tinggi. Semakin kita bisa menjadi lebih tinggi, semakin melihat kemuliaan Allah semakin besar. Jangan pernah menjadi terpuruk. Pak Hari, tetap maju. Ya. Di dalam Tuhan, siapapun kita, kelemahan kayak apapun, ya, terhinakan kayak apapun mungkin. Bukan saya mengatakan kalau Pak Hari terhina ya. Dan timnya strong, jadikan itu kekuatan. Ya. Kalau kita jadikan kekuatan, lihat pembelaan Tuhan. Kalau kita benar, ingat baik-baik. Pembelaan Tuhan tidak pernah terlambat datang dalam kehidupan kita. Dia nggak pernah memejamkan mata. Dia selalu melihat keberadaan. Tapi jangan gini, bertahan, tapi karena gengsi kita, ego kita. Wow, gue yang benar. Wah, hati-hati. Ya, tidak hanya dihancurkan. Karena periuk yang tidak jadi sesuatu yang diinginkan Tuhan akan dihancurkan. Jangan sampai begitu ya. Mari kita menjadi lebih lagi sehingga kita menjadi bejana yang semakin indah di hadapan Tuhan. Kalau kita semakin keras, dinasihatin nggak mau, terserah gue, hidup gue, hati-hati, dihancurkan nanti. Jangan sampai itu menimpa kehidupan kita. Tapi semakin kita lembut, yes, ini aku Tuhan.
Kalau sudah ini aku Tuhan, dia Bapa yang baik. Ya, dia tukang periuk yang selalu membuat setiap bejana itu harus menjadi bejana. Ya, harus menjadi bejana yang indah. Maka dari itu mari kita semakin menjadi bangga. Menjadi bangga, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi bangga menjadi hamba-hamba Tuhan. Sehingga apa? 2 Korintus 7 ayat 1, menyucikan diri semua dari pencemaran jasmani dan rohani. Semakin, ya, 2 Korintus 7 itu kita harus selalu ada di situ, ya. Dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, umat kepunyaan Allah sendiri supaya apa? Kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau sudah dipunyai Allah, lalu kita teraniaya, apa yang memiliki kehidupan kita akan diam? Apakah akan tinggal diam? Tetapi kalau kita menderita karena kesalahan kita, karena kesombongan kita, ya mari sama-sama bertobat. Ya, sebab kalau tidak, jangan sampai kita tetap merasa aman, merasa nyaman, tapi padahal kita menuju kepada kebinasaan. Tetapi mari sama-sama bahwa kita menyadari kita membutuhkan Tuhan itu setiap hari. Ya. Pegang tanganku selalu. Setiap hari kita harus berkata kepada pegang tanganku selalu, peluk erat hidupku. Ya. Dan kalau itu semua terjadi, maka kita ada dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada yang dapat bisa menggoyahkan orang yang sungguh-sungguh ada di dalam kemurahan dan kebenaran Tuhan. Ya, maka dari itu, baiklah sama-sama, benarkah kita sudah dipilih oleh Tuhan, menjadi yang dipilih oleh Tuhan, menjadi pilihannya Tuhan. Sebab kalau orang hanya sebatas dipanggil lalu enggak terpilih, ya itu menjadi sia-sia juga. Ya. Nah, makanya komunitas kita, mari kita semakin menjadi saling memupuk diri. Saling membantu untuk apa? Untuk sungguh kita ada dalam kebenaran itu sendiri. Bukan karena supaya cari nama, saya kalau orang yang udah ngomong cari nama, emang nggak ngerti bahwa semenjak lahir kita sudah mendapat nama. Siapa yang nggak punya nama? Semua memiliki nama. Saat kita bertobat, nama kita terus ada tercatat di buku kehidupannya Tuhan. Punya nama. Nah, kalau sampai hari ini kita masih mencari nama, ya berbahaya. Ya. Berbahaya sekali, berarti belum punya nama. Ya kan? Nah, itu wajib kita menasehatkan atau menegur dengan kasih Tuhan supaya mengingat bahwa kita telah memiliki nama. Ya. Maka mari sama-sama kita menjadikan diri kita semakin menjadi lebih di dalam Tuhan, supaya kita semua benar-benar menikmati kasih karunia Tuhan, janji-janjinya Tuhan. Karena yang paling indah dan membahagiakan adalah saatnya kita menerima karunia menikmati. Kalau memiliki karunia menikmati itu sangat luar biasa, itu tidak bisa dibeli dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Sepahit apapun, kalau kita bisa menikmati itu enak dan indah. Tapi kalau selesai apapun, seenak apapun, kalau kita tidak bisa menikmati itu kerugian, tidak bisa kita rasakan apapun. Ya, nggak enak karena kita tidak bisa merasakan. Ya, Bu Meli pernah kena COVID. Saya kena COVID Delta. Ya, saya 3 minggu langsung saya bisa langsung keluar pelayanan. Ya, bagaimana kita tidak bisa namanya mengecap apapun di lidah ini. Jadi makan apapun nggak ada rasanya. Dan saya ngalamin. Ya. Sangat tidak enak. Sampai saya, yes, ternyata karunia menikmati itu luar biasa. Jadikanlah diri kita untuk menjadi lebih di dalam Tuhan supaya karunia menikmati itu kita ada. Ya. Sehingga apa yang kita sudah perjuangkan itu benar-benar kita menikmatinya. Amin. Itu yang harus kita raih hari-hari ini.
Supaya apa? Iman boleh semakin naik. Iman boleh semakin timbul. Iman boleh semakin kokoh. Iman boleh semakin kuat. Sehingga saatnya nanti badai topan datang menimpa kehidupan kita. Kita tetap strong di dalam Tuhan. Ya, itu yang diinginkan Tuhan. Kenapa diizinkan itu semua menimpa kehidupan kita? Supaya kita menjadi kuat. Bukan Tuhan nggak sayang sama kita. Tapi justru itulah kesayangan. Kita dijadikan kesayangan Tuhan. Maka kita di apa? Dihajar, disesah. Loh, kalau udah disesah tuh rasanya kayak apa ya? Ya, ngelihat peso itu ya, peso butut kayak apapun, coba asah terus. Orang enak ya, nggak enak. Karena dikikis, sakit. Tapi saat sudah menjadi tajam, oh luar biasa sekali. Semua orang, peso ini tajam sekali. Dibuat rebutan untuk pasatnya makai. Kalau nggak percaya tanya sama Ibu Meli. Kalau di dapur sama ibu-ibu yang lain, mana peso yang tajam tadi? Gitu. Itu akan dibuat rebutan. Jadi jadikanlah diri kita yang demikian supaya sungguh pilihan Tuhan atas kehidupan kita itu nyata. Dan kita mempermuliakan nama Tuhan itu jadi nyaman. Ya, nyaman, enggak ngoyo. Kalau ngoyo itu enak, enggak ada kenyamanannya. Ngalir saja, ini aku Tuhan. Ya, ini aku. Jangan cuma pas nyanyian aja. Tuhan, inilah hidupku. Ya. Ada pujian juga kalau waktu saya sekolah Alkitab ya, gini apa? Kerja buat Tuhan selalu manis. Ya, walau tanpa gaji selalu manis. Baru nggak dihormati aja udah marah-marah. Apalagi nggak digaji kan? Ya, itu terkadang hanya sebatas wacana di mulut. Dan itu jangan sampai ada terjadi dalam kehidupan kita. Tapi inilah aku Tuhan. Apa adanya aku. Ini aku. Tuhan mau terima apa adanya diri kita. Enggak perlu merekayasa hidup. Tuhan sanggup memperbaharui dan membentuk kehidupan kita menjadi bejana yang indah di hadapannya, menjadi kemuliaan namanya, menyenangkan dan membawa banyak orang untuk ada dalam kenikmatan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan seumur hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di surga betapa kemurahan Tuhan yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Betapa Engkau telah pilih kami ya Bapa, dan biarlah Kau menyadarkan hati kami, memberkati dan menyentuh hati kami, memberikan pertobatan dan pemahaman di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak mempertahankan prinsip pola pikir yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi biar kami boleh merendahkan diri, merendahkan hati, semakin lebih lagi bahwa kami hanya seorang hamba yang Kau telah pilih. Dan berkati kami pemahaman. Di mana Engkau berada, maka kami akan selalu berada. Sebab kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami yakin dan percaya saat kami tidak mampu, kuasa-Mu tidak akan pernah terlambat datang menolong kehidupan ini. Dan bila semakin kehidupan ini boleh semakin menyenangkan hati-Mu, sehingga kami boleh menikmati karunia kenikmatan yang Kau berikan di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Bapa di surga. Saat malam hari ini hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara. Kau selalu akan nyatakan semakin ajaib sehingga kehidupan ini boleh sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh sudah berdoa. Haleluya. Amin.